Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya. Mulut kalianlah harimau kalian. Mengerti rakyat Indonesia sangat sakit hati kepada kalian semua. Pilihan langsung ini selalu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Tapi nyatanya provinsi kami menjadi provinsi yang termiskin. Karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer. Pak, nanti kalau putaran kedua ini Jakarta nyungsep kamu. Bawa-bawa, iri hatinya dibawa-bawa, dendamnya dibawa-bawa. Padahal Jokowi adalah orang mereka. Ini kebodohan mereka lah, anak keangkuhan mereka lah membuat Jokowi harus berpisah dengan mereka. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi. Tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat. Dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan partai. Tumbangnya banteng di kandang sendiri merupakan sebuah fakta yang mengejutkan pastinya teman-teman untuk PDIP. Tetapi mereka ini mendustai kenyataan bahwa masyarakat Jateng sudah tidak menginginkan lagi pemimpin yang berasal dari partai PDIP untuk kesekian kalinya ya. Dan pada akhirnya mereka meluapkan rasa kecewanya kepada Jateng yang disebut sebagai kandang bansos dan partai coklat ya. Nah, sudah saatnya masyarakat Jawa Tengah melek. Di saat mereka kalah, maka masyarakat pula lah yang mendapat penghinaan seperti ini. Nah, kita akan lanjut menyimak tanggapan masyarakat Jawa Tengah menanggapi statement Bang Deddy Sitorus. Seperti apakah tanggapan mereka? Berikut videonya. Deddy Sitorus telah membuat statement-statement politik kacangan, tidak mempunyai etika politik. Kamu berbicara masalah bansos. Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos. Seluruh rakyat Indonesia udah kamu sakiti. Kami sebagai rakyat akar rumput sangat miris melihat ucapan statement Anda itu. Deddy Sitorus, ingat, hanya bansos aja diberikan kepada masyarakat, kalian ribut semua. Duit negara ini kalian koruptor, kalian korupsi. Kami hanya menonton, tidak bisa berbicara apa-apa terhadap kalian. Ingat, Deddy Sitorus, kamu itu kalau saya sebut manusia yang tidak punya akhlak, punya pemikiran yang waras, bisa jadi. Karena kamu seorang politik, tapi kamu tidak mempunyai etika politik. Saya tidak benci dengan partai PDIP, tapi oknum partai PDIP ini sudah makin liar, tidak terkendalikan lagi, seperti banteng yang lepas dari jeratannya. Anda itu yang membuat PDIP itu makin hancur. Mulut kalianlah harimau kalian. Mengerti rakyat Indonesia sangat sakit hati kepada kalian semua. Pak, saya sebagai warga Jawa Tengah merasa sakit hati dengan perkataanmu bahwa Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan kandang partai coklat. Sebenarnya dengan nada yang seperti ini, dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini,
saya tambah yakin bahwa di 2029 nanti partai Anda akan tambah tidak disukai oleh warga Jawa Tengah. Anda mengucapkan Jawa Tengah sebagai kandang bansos. Itu sangat menghina kami, Pak. Benar, di Jawa Tengah selama dipimpin PDI Perjuangan, selama ada pemilihan langsung ini selalu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Tapi nyatanya provinsi kami menjadi provinsi yang termiskin, termasuk dalam provinsi miskin di Jawa Tengah. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah, rakyatnya masih banyak-banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng, rakyatnya masih pada miskin. Karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer. Ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut. Kan? Memang salah jadi kandang bansos. Daripada kandang banteng yang gak jelas, yang bisanya cuma jeruduk. Lu mau apa? Hah? Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua. Ya. Salam waras, ini otaknya dipakai. Apakah Jawa Tengah kandang banteng? Enggak jadi kandang banteng enggak apa-apa Jawa Tengah. Udah kamu menghujat rakyat kecil enggak apa-apa. Nanti kalau putaran kedua ini Jakarta nyungsep kamu. Iya kan? Enggak sekjennya, enggak ketua partainya kalau menghina orang kecil, kalau kalah enggak kira-kira. Dengung-dengungkan rakyat kecil. Sekarang banyak kan rakyat kecil yang dihina. Dulu Mega ngomong katanya anaknya jangan sampai dapat tukang bakso. Sekarang giliran kalah di Semarang, di Jawa ngomong Jawa kandang bansos. Itu kan kata-kata orang. Jawa Tengah hancur, Jawa Timur hancur, Sumatera Utara hancur. Ada lagi alasan yang dibuat-buat. Polisi coklat, PJ bergerak semua. Padahal itu adalah kelompok orang-orang mereka sendiri. Bukankah saat sekarang ini yang jadi lurah, yang jadi camat, yang jadi itu adalah kelompok dari PDIP sendiri. Yang kemarin itu adalah sisa-sisa yang sekarang masih tetap menduduki jabatan tersebut. Kalah kalau memang keinginan rakyat. Ketika keinginan rakyat dan menyetujui bahwa memang satu-satunya orang yang bisa merubah rakyat bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju hanya Jokowi. PDIP lah yang tidak mau mengakui itu. Sementara yang lain mengakui, bahkan dunia mengakui itu. Itulah kelebihan dari PDIP. Bongoknya dibawa-bawa, iri hatinya dibawa-bawa, dendamnya dibawa-bawa. Padahal Jokowi adalah orang mereka. Ini kebodohan mereka lah. Karena keangkuhan mereka lah membuat Jokowi harus berpisah dengan mereka. Ketika Jokowi sudah berpisah dengan mereka dan daerah-daerah itu banyak yang memegang kendali dan dikendalikan oleh Jokowi, mereka jadi pusing lagi, menyala-nyalakan lagi aparat, menyala-nyalakan lagi Bawaslu, menyala-nyalakan lagi polisi, semua disalahkan. Itulah kelakuannya PDIP. Tidak mau mengoreksi diri. Bahwa ketika dia menemukan orang yang baik, mutiara yang baik, dia buangkan, dia sia-siakan dengan harapan bahwa akan ada mutiara yang lain. Ternyata tidak ada mutiara lagi yang ada di PDIP. Sudah hancur semua.
Makanya di mana-mana mereka berteriak untuk Banteng itu dihabiskan. Benar adanya saat sekarang ini. Tinggal dilihat kalau memang Jakarta itu jadi putaran kedua, maka Banteng pun akan hancur. Ini memang bukan karena orang-orang itu sayang kepada Jokowi. Bukan karena orang-orang itu menganggap Jokowi adalah yang terbaik. Bukan. Karena keangkuhan, karena kecobrobohan, karena kesombongan dari PDIP lah yang membuat mereka sendiri hancur. Betapa angkuhnya ya partai satu ini gitu kan. Jadi mereka ini tidak bisa mengakui kekalahan gitu ya. Jadi mereka pengennya menang dan menang, karena juga PDIP ini selalu menang di Jawa Tengah gitu kan. Dan kali ini Banteng nyungsep di Jawa Tengah. Jadi ini apa ya? Kalau ibaratnya tuh mereka shock gitu, kaget gitu, kok bisa gitu, dan akhirnya mereka timbullah asumsi-asumsi yang aneh-aneh gitu kan dengan adanya partai coklat, tarcok gitu yang mereka sebut tadi ya. Besarnya rasa kecewa mereka, akhirnya mereka pun melabrak etika dan moral ya, sehingga entah ini sengaja atau tak sengaja mereka mengucapkan bahwa Jateng sekarang adalah markas bansos dan parcok, dan itu menyakiti hati para masyarakat Jawa Tengah ya, yang tidak mendapatkan bansos. Mungkin yang dapat bansos, tapi kan nggak semuanya, kan Jawa Tengah itu kan luas ya, gede banget Jawa Tengah itu gitu kan. Bagi yang tidak mendapatkan bansos tapi mereka memilih dengan hati nurani mereka gitu kan, itu ya mereka sakit hati. Jadi mereka hati dan pilih, gerakan hati mereka untuk memilih itu mereka didustai gitu ya. Mereka dituduh memilih itu karena adanya bujukan berupa imbalan bansos seperti itu. Apakah masyarakat Jawa Tengah akan terima dengan statement Bang Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Jawa Tengah kini menjadi markas bansos dan parcok ya. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman, kita tunggu saja babak berikutnya ya. Apakah Pilkada DKI akan menjadi 2 putaran, dan kita akan sama-sama menyimak karena ini akan menjadi penentu nasib Banteng ke depan. Apabila teman-teman juga punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.